Abang Putra yang mention ya? Dia mention sih. Dibilang kuasa Allah, Ustaz, kan aku termasuk orang yang pasang badan untuk membela Putra waktu Putra difitnah itu. Dan waktu itu dia memang tidak bersalah ya. Putra saya yakin sekali dia tidak bersalah. Dan ya tapi dia berurusan dengan orang yang salah saja gitu. Orang berurusan dengan orang yang salah. Dan satu persatu orang-orang yang zalim itu Allah nampakkan hukumnya, Allah balas di dunia. Banyak, saya nggak bisa sebut nama. Semua ingat ya, orang-orang yang zalim itu ya, kalau Allah sayang sama dia, Allah segerakan azabnya di dunia ya. Termasuk nih yang pelaku pembunuhan ini memang banyak sekali ya. Rizky Bilar juga bilang dia dikeroyok sama orang yang sama kan. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, lama-lama jatuh juga. Jadi saya cuma mengingatkan kepada semua orang-orang jahat, orang-orang zalim ya, sebesar zarah kejahatan yang kalian lakukan, itu akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Begitu ya, sebesar zarah kebaikan yang kita buat, nanti akan Allah berikan balasannya ya, di dunia dan di akhirat gitu. Dan Bang Putra sendiri gimana tanggapannya? Bang Putra kan memang dia udah pasrah banget kan, dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngelawan apa-apa gitu. Tapi melihat ini geram nggak sih, baik Ustadz maupun... Senyum aja Kak. Cuman aku berharap orang ini dihukum mati ya. Kalau dia memang benar-benar membunuh bayi itu, anak kecil itu. Ya, nyawa dalam Islam itu harus dibalas dengan nyawa ya. Begitu Ustadz? Nyawa dalam Islam itu dibalas dengan nyawa. Mata balas mata, itu Islam. Hukum Islam ini hukum yang sangat adil. Jadi kalau ada orang yang membunuh, maka dia harus dihukum mati. Tapi seberapa jauh Ustadz mengenal seorang YA ini? Siapa? YA ini seberapa taunya Ustadz gitu? Aku nggak kenal dia, nggak tahu dia siapa, nggak pernah ketemu juga. Ya aku tahu cuma dia pembunuh. Sementara waktu kan dia yang tersangkanya kan, kita ngikutin nggak jelasnya motifnya apa ya, kerasukan setan mungkin ya. Tapi jangan setan disalahin juga, kadang-kadang manusia lebih jahat dari setan. Gitu. Tapi Ustadz kalau melihat sudah melihat rekamannya sendiri kan Ustadz? Udah. Seperti apa Ustadz? Ya menurutku sadis lah ya, sadis banget ya. Anak kecil dicelupin 12 kali sampai mati. Dan itu luar biasa kejahatannya ya. Ya kenapa? Jadi bayangin aja lah, sebetulnya kadang-kadang orang nggak merasakan kesedihan itu karena yang korban itu bukan anak dia, bukan cucu dia. Coba bayangkan kalau itu anak kalian. Ini anak yang lagi soleh-solehnya, baik-baiknya, padahal anak juga pandai berenang kan kata bapaknya kan. Gitu. Dan anak yang broken ya. Tapi Ustadz, artinya kalau melihat kasus ini gitu loh, ada yang bilang katanya ibunya terlibat. Wallahualam bisawab. Kita nggak boleh menuduh orang tanpa bukti. Nggak boleh menuduh orang tanpa bukti. Jadi kalau memang biar pengadilan membuktikan, nanti kasihan. Ibu kehilangan anak, kemudian dituduh lagi dia pelakunya kan. Dan tidak mungkin lah, mungkin seorang ibu juga. Pokoknya dalam Islam ini ya, agama yang sangat menghargai privasi orang. Jadi untuk melakukan tuduhan terhadap sebuah kesalahan itu mesti mendatangkan saksi yang banyak, bukti yang banyak. Contohnya orang tuduh ini berzina ini gitu, terus datangkan 4 orang saksi, 3 orang nggak bisa, 4 orang. Kalau 4 orang datang ditanya, kamu melihat nggak? 3 orang katakan lihat, 1 orang ragu, 4-4-nya dicambuk. Itu dalam Islam. Nggak boleh kita tuduh orang mencuri, membunuh, semuanya tanpa bukti. Tapi Ustaz, melihat sosok YA-nya sendiri gitu loh, mungkin dari gambar-gambar sendiri seperti apa sih Ustaz melihatnya? Nggak ngerti, nggak kenal dia Kak, nggak ada komen lah. Nggak kenal dia juga, nggak pernah ketemu juga, nggak tahu dia anak siapa, orang tinggal di mana, nggak ngerti. Itu kejadiannya di mana sih? Di daerah Jakarta Timur. Nggak tahu aku Kak. Cuman yang jelas aku pengen ya dia dihukum seberat-beratnya kalau memang dia yang terbukti membunuh. Nah, kan ada pembela juga dari adiknya kan, bukan dia kan. Kalau memang dia yang pembunuh, dia harus mempertanggungjawabkan ya. Kalau sebetulnya kalau dalam hukum Islam, kalau keluarganya tidak memaafkan,
maka nyawa balas nyawa. Tapi kalau dimaafkan, ya mungkin hukum seberat-beratnya. Tapi dari keluarganya yang cowok ini kan juga membela dengan mengeluarkan bukti-bukti gitu. Sementara kan dari CCTV sendiri juga terlihat jelas gitu. Kalau CCTV kan memang ya, udah buktinya jelas kan, nggak mungkin direkayasa. Mungkin untuk ibu dan bapaknya Dante sendiri, dari Ustadz sendiri seorang. Ya sabar, anak itu titipan dari Allah ya. Kalian udah dititipin 6 tahun menjaga, ya banyak-banyak istighfar, bersyukur kepada Allah, dan dipinjamin, diambil lagi sama Allah. Sabar, kita bukan pemiliknya. Memang anak itu lahir melalui kita, tapi dia bukan milik kita. Anak itu punya kehidupan sendiri, dan ini adalah tabungan akhirat buat kalian kalau ikhlas. Ya insya Allah anak itu akan jadi anak surga nanti. Dia meninggal dunia dalam keadaan belum ada dosanya. Bersabarlah, insya Allah bersabar. Nah, perbaiki diri, kamu taati Allah dan Rasulnya. Ya, perbaiki sholat, insya Allah semua nanti akan Allah mengganti dengan yang lebih baik lagi, insya Allah. Oke, terima kasih Ustaz.